Sidang pertama Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara sengketa tata usaha negara, sidang pertama pemeriksaan persiapan. Pengunjung diharapkan untuk tertib selama sidang, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara Samarinda nomor 120/PTUN/SMD/2021 antara Lukia Wanda Ponganan SE sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda sebagai tergugat. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan masuk ke tempat yang sudah disediakan. Kepada Saudara Luki Hawanda Ponganan SE dan kuasa hukumnya, silakan kita disediakan. Pada saudara penggugat, apakah saudara didampingi oleh kuasa hukum saudara? Yang mulia Hakim Ketua. Kepada kuasa hukum penggugat untuk memperlihatkan surat izin beracara dan surat kuasa penggugat. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk saudara. Kami beritahukan kepada pihak penggugat beserta kuasa hukumnya bahwa acara pada hari ini adalah pemeriksaan persiapan berkas gugatan yang telah disampaikan sebelumnya kepada kami. Setelah kami pelajari dan meneliti isi gugatan yang saudara ajukan, terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dalam isi surat gugatan saudara. Maka untuk itu diharapkan saudara penggugat atau kuasa hukumnya untuk memperbaiki dan melengkapi isi surat gugatan sebagai berikut. Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari kepada pihak penggugat dan kuasanya untuk memperbaiki dan melengkapi isi surat gugatan sebagai yang telah kami sampaikan. Dengan demikian, sidang persiapan hari ini dianggap cukup dan dilanjuti tanggal 2 Agustus 2021 pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan agenda pembacaan gugatan. Pada pihak yang berperkara diharap kehadirannya pada tersebut tanpa harus melalui pemanggilan terlebih dahulu karena pemberitahuan disamakan dengan panggilan resmi dari pengadilan, maka dengan ini sidang hari ini dianggap cukup dan ditutup. Sidang kedua tanggal 2 Agustus tahun 2021, Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara sengketa tata usaha negara, pembacaan gugatan. Pengunjung diharapkan untuk tertib selama sidang, majelis hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon kembali. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara Samarinda nomor 120/PTUN/SMD/2021 antara Lukia Wanda Ponganan SE sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda sebagai tergugat. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan masuk ke tempat yang telah disediakan. Kepada Saudara Luki Hawanda SE dan kuasa hukumnya, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda dan kuasa hukumnya, silakan memasuki tempat yang telah disediakan. Apakah benar saudara sebagai penggugat dalam perkara ini? Benar yang mulia, saya penggugat dalam perkara ini. Apakah saudara sudah dipanggil secara patut? Sudah dipanggil secara patut yang mulia Hakim. Dapatkah saudara memperlihatkan identitas saudara? Dapat yang mulia Hakim. Saudara penggugat, tolong sebutkan identitas saudara, nama lengkap. Nama lengkap saya Luki Hawanda Ponganan. Apa pekerjaan saudara? Wira swasta yang mulia, saya sebagai pemilik toko Nana. Saudara penggugat, apakah dalam hal ini Anda didampingi oleh kuasa hukum? Ya yang mulia Hakim, saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Apakah saudara dapat menghadirkan kuasa hukum saudara? Dapat yang mulia Hakim. Apakah benar saudara sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara ini? Benar yang mulia Hakim, saya adalah kuasa hukum penggugat dalam perkara ini. Dapatkah saudara menunjukkan surat kuasa khusus dan kartu tanda pengenal advokat saudara?
Apakah benar saudara sebagai pihak tergugat dalam perkara ini? Benar yang mulia, saya tergugat dalam perkara ini. Apakah saudara tergugat telah dipanggil secara patut? Saya sudah dipanggil secara patut yang mulia hakim. Apakah saudara dapat menunjukkan identitas saudara? Dapat yang mulia hakim. Saudara tergugat, tolong sebutkan identitas saudara, nama lengkap. Nama saya Panggabean Alexander Gousa yang mulia hakim. Di mana tempat tinggal lahir saudara? Di Samarinda, 24 Oktober 2001. Apa jabatan saudara? Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda. Apakah dalam perkara ini saudara didampingi oleh kuasa hukum? Ya, yang mulia hakim, saya didampingi kuasa hukum. Apakah saudara dapat menghadirkan kuasa hukum saudara? Dapat yang mulia hakim. Apakah benar saudara sebagai kuasa hukum tergugat dalam perkara ini? Benar yang mulia, saya adalah kuasa hukum tergugat. Tolong saudara tunjukkan surat kuasa khusus dan kartu tanda advokat saudara. Baik yang mulia hakim. Sebelumnya tergugat apakah sudah menerima salinan gugatan? Sudah yang mulia. Baiklah saudara penggugat, atau atas gugatan saudara ini mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Kami mohon untuk dibacakan pokok-pokok saja yang mulia. Tergugat, apakah keberatan bila gugatan hanya dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak yang mulia. Baik, untuk pihak tergugat agar mendengar dan menyimak dengan baik gugatan penggugat. Dasar gugatan bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda nomor 525 garing DPM PTS garing V garing 2021 tanggal 10 Mei 2018, tergugat telah menerbitkan surat izin usaha atas nama toko Nana, bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda nomor 525 garing DPM PTSP garing V garing 2021 tanggal 23 Mei 2021, tergugat mengeluarkan surat keputusan tentang pencabutan izin usaha atas nama toko Nana, bahwa berdasarkan dengan adanya surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda nomor 525 garing DPM PTSP garing V garing 2021 tanggal 23 Mei 2021, hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Petitum 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan nomor 525 garing DPM PTSP garing V garing 2021 tanggal 23 Mei 2021. 3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara atau sengketa ini pada tergugat apabila majelis hakim mendapatkan penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat. Kepada pihak tergugat, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi gugatan tersebut? Kami sudah memahami dan mengerti isi gugatan tersebut yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara keberatan dengan surat gugatan tersebut dan akan mengajukan eksepsi atas gugatan yang telah disampaikan oleh pihak penggugat? Kami keberatan yang mulia. Kami akan menanggapi gugatan tersebut secara tertulis. Untuk itu kami mohon diberi waktu 1 minggu guna kami mempersiapkan eksepsi kami. Baik, berapa waktu yang diperlukan saudara menyiapkan eksepsi? Kami mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya yang mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah setuju dengan waktu 1 minggu yang diminta oleh tergugat? Baik, kami tidak keberatan yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 9 Agustus 2021 pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan agenda acara pembacaan eksepsi dari pihak tergugat. Pada panitia agar mencatat dan mengadakan persidangan berikutnya. Diberitahukan kepada pihak yang berperkara agar hadir persidangan ini tanpa harus dipanggil melalui pemanggilan terlebih dahulu karena pemberitahuan disamakan dengan pengadilan resmi dari pengadilan. Maka dengan ini sidang hari ini dianggap cukup dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang ketiga, tanggal 9 Agustus tahun 2021, pembacaan jawaban gugatan atau eksepsi. Pengunjung diharapkan untuk tertib selama sidang, majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda
yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara Samarinda nomor 120/PTUN/SMD/2021 antara Luki Awanda Ponganan SE sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda sebagai tergugat. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan masuk ke tempat yang telah disediakan. Kepada Saudara Luki Awanda Ponganan SE dan kuasa hukumnya, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda dan kuasa hukumnya, dipersilakan memasuki tempat yang telah disediakan. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 2 Agustus yang lalu, maka acara hari ini adalah pembacaan eksepsi oleh pihak tergugat. Pada saudara tergugat, apakah sudah menyiapkan eksepsi saudara? Kami sudah siap dengan eksepsi kami, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap untuk membacakan eksepsi saudara? Kami sudah siap untuk membacakan eksepsi kami, Majelis Hakim Yang Mulia. Pada pihak penggugat agar mendengar dan menyimak dengan baik eksepsi dari tergugat. Pada kuasa hukum tergugat, silakan membacakan eksepsi saudara. Baik, terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia. Jawaban tergugat dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 211/PTUN/SMD/2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda antara Luki Awanda Ponganan SE selaku penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda selaku tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pemeriksa perkara nomor 211/PTUN/SMD/2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 191/SKK Tun/Romawi 10/2021 tanggal 21 Juli 2021 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu DPMPTSP Kota Samarinda nomor 525 DPMPTSP/Romawi 5/2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha atas nama toko Nana yang dimiliki Luki Awanda Ponganan SE yang dikeluarkan oleh tergugat adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. 2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. 3. Gugatan penggugat diajukan telah lewat waktu atau daluarsa. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. A. Surat keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 5 ayat 3 kewenangan penandatanganan produk layanan perizinan dan non-perizinan. B. Substansi atau isi keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Surat keputusan tergugat juga telah sesuai dengan asas umum pemerintah yang baik. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menerima eksepsi tergugat. 2, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menerima surat putusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda nomor 525/DPMPTSP/Romawi 5/2021 tanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha toko Nana. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Samarinda 3 Agustus 2021. Baik, sekian pembacaan eksepsi dari kami Majelis Hakim yang mulia. Terima kasih kuasa hukum tergugat. Kepada pihak penggugat terhadap eksepsi tergugat yang baru saja dibacakan, apakah penggugat akan menanggapinya?
Baik Yang Mulia, kami akan menanggapinya dengan tanggapan tertulis Yang Mulia. Mohon kami diberi waktu untuk menyiapkan replik. Berapa lama saudara akan menyiapkan replik saudara? 1 minggu Yang Mulia, 7 hari. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah setuju dengan waktu 1 minggu yang diminta oleh pihak penggugat? Kami tidak keberatan Majelis Hakim yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 16 Agustus 2021 pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan agenda acara pembacaan replik dari pihak penggugat pada panitera agar mencatat dan mengadakan persidangan berikutnya. Diberitahukan kepada pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil lagi melalui panggilan terlebih dahulu karena pemberitahuan disamakan dengan pengadilan resmi dari pengadilan. Maka dengan ini sidang hari ini dianggap cukup dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang keempat, tanggal 16 Agustus tahun 2021, pembacaan replik penggugat. Pengunjung diharapkan untuk tertib selama sidang. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara Samarinda nomor 120/PTUN/SMD/2021 antara Lukia Wanda Ponganan SE sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda sebagai tergugat. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan masuk ke tempat yang telah disediakan. Kepada Saudara Lukia Wanda Ponganan SE dan kuasa hukumnya, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda dan kuasa hukumnya, dipersilakan memasuki tempat yang telah disediakan. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 9 Agustus 2021 yang lalu, maka acara hari ini adalah pembacaan replik oleh pihak penggugat. Kepada saudara penggugat, apakah sudah menyiapkan replik saudara? Kami sudah siap dengan replik kami Yang Mulia. Pada pihak penggugat atau kuasa hukumnya, apakah sudah siap membacakan replik? Kami sudah siap untuk pembacaan replik kami Yang Mulia. Pada pihak tergugat agar mendengarkan dan menyimak dengan baik replik dari penggugat. Pada kuasa hukum penggugat, silakan membacakan repliknya. Terima kasih Yang Mulia. Replik dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 211/PTUN/2021 dalam eksepsi 1 bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali. Yang kedua, bahwa ternyata tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan penggugat, sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini. Ketiga, bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara 1, penggugat tetap pada dalil gugatannya dan mohon pula apa yang terurai dalam gugatan maupun eksepsi mengenai hal itu tetap dianggap diulang kembali dalam replik ini. Yang kedua, bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban tertulis tertanggal 3 Agustus 2021 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh penggugat. Yang ketiga, bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan nomor 525/DPMPTSP/2021 tentang pencabutan izin usaha toko Nana tertanggal 23 Mei 2021 tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan. Yang keempat, bahwa benar surat putusan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP tentang pencabutan izin tata usaha toko Nana telah merugikan penggugat. Yang kelima, bahwa tidak benar tergugat dalam memberikan surat keputusan nomor 525/DPMPTSP/2021 tentang pencabutan izin usaha toko Nana tanggal 23 Mei 2021 telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang melalui pertimbangan yang matang. Bahwa berdasarkan uraian replik di atas, maka penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Majelis untuk 1. menolak eksepsi tergugat dan jawaban pokok perkara tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. Yang kedua, menerima replik penggugat untuk seluruhnya. Yang ketiga, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Demikian yang dapat disampaikan atas perhatiannya dan kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim.
bertantangan di bawah ini Gereja Pratama Putra SH kuasa hukum menggugat. Demikian. Terima kasih kuasa Yang hukum mulia. penggugat. Pada pihak tergugat, terhadap replik penggugat yang baru saja dibacakan, apakah tergugat akan menanggapinya? Ya, Majelis Hakim yang mulia, kami akan menanggapi replik dari penggugat. Untuk itu kami mohon waktu untuk menanggapinya. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyiapkan duplik saudara? Kami mohon waktu 1 minggu untuk menanggapinya yang mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah setuju dengan waktu 1 minggu yang diminta oleh pihak tergugat? Baik yang mulia, kami tidak keberatan yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan, hari Senin 23 Agustus 2021 pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan acara pembacaan duplik dari pihak tergugat kepada panitera agar mencatat dan mengadakan persidangan berikutnya. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil lagi melalui panggilan terlebih dahulu karena pemberitahuan disamakan dengan pengadilan resmi dari pengadilan. Maka dengan ini sidang hari ini dianggap cukup dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang kelima, tanggal 23 Agustus tahun 2021, pembacaan duplik tergugat. Pengungkap untuk tertib selama sidang, Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara Samarinda nomor 120/PTUN/SMD/2021 antara Lucky Hawanda Bangunan SE sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda sebagai tergugat. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan masuk ke tempat yang telah disediakan. Kepada Saudara Lukamanda Bangunan SE dan kuasa hukumnya, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda dan kuasa hukumnya, dipersilakan memasuki tempat yang telah disediakan. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu, maka acara hari ini adalah pembacaan duplik oleh pihak tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan duplik saudara? Kami sudah siap dengan duplik kami yang mulia. Pada pihak tergugat atau kuasa hukumnya, apakah sudah siap membacakan duplik saudara? Kami siap untuk membacakan duplik kami yang mulia. Pada pihak penggugat agar mendengar dan menyimak dengan baik replik dari tergugat. Pada kuasa hukum tergugat, silakan membacakan dupliknya. Baik, Majelis Hakim yang mulia. Duplik nomor 13/DPLK/Roma 4/2021 kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai tergugat menyampaikan tanggapan atas gugatan dan replik yang diajukan oleh Lucky Hawanda SE yang dalam hal ini diwakili kuasanya Reja Pratama Putra SH sebagai penggugat. Yang disampaikan dalam persidangan tanggal 16 Agustus 2021 adalah sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsinya dan memohon pula apa yang terurai dalam eksepsi mengenai hal tetap dianggap diulang kembali dalam duplik ini. 2. Bahwa tergugat menolak dan dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat yang terurai dan dalam gugatan maupun replik, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. A. Surat keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan dan penandatanganan produk pelayanan perizinan dan non-perizinan. B. Substansi atau isi keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. C. Surat keputusan tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas,
maka tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan dan replik penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menerima duplik tergugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan sah surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP nomor 525/DPMPTSP/Romawi 5/2021 tentang pencabutan izin usaha toko Nana tanggal 23 Mei 2021 yang dimiliki Luki Hawanda SE. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Demikian alasan-alasan dan dalil-dalil serta duplik kami atas replik penggugat. Atas perhatian yang mulia majelis hakim dan apabila mengabulkannya diucapkan terima kasih. Samarinda 13 Agustus 2021. Sekian pembacaan duplik kami majelis hakim yang mulia. Terima kasih kuasa hukum tergugat. Pada pihak penggugat terhadap duplik tergugat yang baru saja dibacakan, apakah penggugat telah memahami dan mengerti isi jawaban tersebut? Baik, kami sudah mengerti yang mulia hakim. Dengan demikian, sidang penyampaian duplik oleh tergugat telah dianggap selesai dan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat atau dokumen dan saksi-saksi. Pada pihak penggugat atau apakah sudah siap untuk mengajukan alat bukti, surat, dan saksi? Pada persidangan kali ini, kami dari pihak penggugat belum menyiapkan alat bukti tertulis yang mulia maupun saksi yang mulia. Jadi kami mohon diberi waktu 1 minggu untuk mempersiapkan itu semua yang mulia. Dan kepada pihak tergugat diminta juga untuk mempersiapkan alat bukti, surat, dan saksi pada persidangan berikutnya. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 30 Agustus 2021 pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan agenda pemeriksaan alat bukti, surat, dan saksi dari para pihak pada panitera agar mencatat dan mengadakan persidangan berikutnya. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil lagi melalui pemanggilan terlebih dahulu karena pemberitahuan disamakan dengan pengadilan resmi dari pengadilan. Maka dengan ini sidang hari ini dianggap cukup dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang ke-6 tanggal 30 Agustus tahun 2021 pembuktian. Pengunjung diharapkan tertib untuk selama sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara Samarinda nomor 120/PTUN/SMD/2021 antara Luki Hawanda Ponganan SE sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sebagai tergugat. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilakan masuk ke tempat yang telah disediakan. Pada Saudara Luki Hawanda Ponganan SE dan kuasa hukumnya, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dan kuasa hukumnya, dipersilahkan memasuki tempat yang telah disediakan. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 23 Agustus 2021 yang lalu, maka acara hari ini adalah acara pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat atau dokumen dan saksi-saksi. Pada penggugat dan tergugat agar menyerahkan alat bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen. Oke, yang mulia izin menyerahkan alat bukti dari penggugat yang mulia. Izin yang mulia, saya akan menyerahkan bukti-bukti dari tergugat dan kuasa hukum. Dengan demikian, pemeriksaan alat bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen dari kedua belah pihak dianggap selesai. Untuk itu, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi, yaitu mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan ini. Saudara kuasa hukum penggugat agar sudah menyiapkan saksi-saksinya. Kami sudah menyiapkan saksi yang majelis yang mulia. Berapa orang saksi?
Kami menghadirkan satu orang saksi dan satu ahli yang mulia. Apakah saksi hadir? Iya yang mulia. Atas nama siapa? Atas nama Siti Adel Sabrina dan Anissa Nurtajirot yang mulia. Pada petugas sidang agar memanggil masuk saksi 1 dari penggugat ke tempat yang telah disediakan. Siapa ya? Yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani? Iya, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan penggugat? Iya, saya kenal dengan penggugat. Apakah saudara ada hubungan keluarga? Tidak ada, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini? Saya bersedia, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan terlebih dahulu, kami akan menanyakan identitas saudara. Nama lengkap, Siti Adela Sabrina, berapa umur saat ini? 32 tahun, Yang Mulia. Apa agama saudara? Islam. Apakah pekerjaan saudara? Pegawai negeri sipil, Yang Mulia. Di mana tempat tinggal? Jalan MT Haryono, nomor 19, RT 6, RW 1, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu. Apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi, sebelum saudara memberikan kesaksian, terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah atau janji. Apakah saudara saksi bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama yang saudara anut? Iya, saya bersedia, Yang Mulia. Pada juru sumpah, silakan mengambil tempat dan kepada saudara saksi dipersilakan untuk berdiri. Yang Mulia. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tidak lain dan tidak bukan daripada yang sebenarnya. Tidak lain dan tidak bukan daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama dan keyakinan saudari. Diharapkan saudara memberikan kesaksian yang sebenarnya dan sepanjang pengetahuan. Karena apabila saudara memberikan kesaksian dan keterangan palsu, dalam persidangan hari ini, saudara diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah saudara saksi tahu apa maksud saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Iya, Yang Mulia, saya dihadirkan untuk menjelaskan sehubung dengan perkara penggugat Bapak Luki Hawanda Tawangana. Saudara saksi, bagaimana saudara mengenal penggugat? Saya bisa mengenal Pak Luki karena saya merupakan pelanggan tetap di toko nanam milik Pak Luki, Yang Mulia. Sejak kapan? Sejak awal tahun 2019. Apa yang saudara ketahui tentang saudara Luki Hawanda Ponganan? Setahu saya, Pak Luki saat ini mengelola toko nanam yang dimilikinya. Apakah saudara saksi sudah melihat ataupun mengetahui tentang SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda perihal pencabutan izin usaha atas toko nanam milik Bapak Luki? Iya, saya mengetahuinya, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui mengapa toko milik penggugat dicabut izin usahanya? Setahu saya, toko milik penggugat dicabut izin usahanya karena penggugat dianggap telah memberikan harga jual yang tidak sesuai. Pada hakim anggota dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, selama saudara berlangganan di toko milik penggugat, apakah menurut saudara harga jual yang ditetapkan oleh penggugat telah Selama saya berlangganan di toko milik Pak Luki selama 2 tahun, menurut saya harga jual yang ditetapkan oleh Pak Luki itu sudah sesuai dengan harga pasaran.
apakah saudara saksi tahu bahwa saudara penggugat mengajukan keberatan terkait Ya, setahu saya yang bersangkutan mengajukan keberatan, tetapi secara lisan. Kalau secara tertulis, saya kurang tahu. pertanyaan saya cukup, Hakim Ketua. Baiklah, kepada Hakim anggota 1, silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, bagaimana menurut saudara penggugat dalam mengelola usahanya? Setahu saya Pak Luki selalu bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Pertanyaan saya cukup yang mulia. Baiklah, kepada saudara kuasa penggugat, apakah ada yang akan ditanyakan kepada saksi 1? Seperti tidak ada yang mulia. Baik, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan pada saksi 1? Tidak ada majelis hakim yang mulia. Baiklah, kepada saudara saksi 1, keterangan saudara dianggap cukup dan bila mana pengadilan masih memerlukan keterangan, kami akan memanggil kembali saudara. Untuk itu, saudara saksi 1 dipersilakan meninggalkan ruang yang telah disediakan dan dipersilakan kepada saksi 2 dari penggugat untuk masuk. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan penggugat? Saya kenal dengan penggugat yang mulia. Apakah saudara ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini? Bersedia yang mulia. Baiklah, kepada saudara memberikan keterangan terlebih dahulu. Kami akan menanyakan identitas saudara, nama lengkap saudara. Anissa Mektagirot, Berapa umur saat ini? 32 tahun yang mulia. Apa agama saudara? Islam, Pekerjaan saudara? wira swasta yang mulia. Di mana tempat tinggal saudara? Jalan Kadioning, Perumahan PWI, Blok C. Apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Baiklah, saudara saksi, sebelum saudara memberikan kesaksian, terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah atau janji. Apakah saudara saksi bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama yang saudara anut? Bersedia yang mulia. Baik, pada hakim anggota 1, silakan mengambil tempat dan kepada saudara saksi dipersilakan untuk berdiri. Ikuti kata-kata saya. Baik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tidak lain dan tidak bukan daripada yang sebenarnya. Tidak lain dan tidak bukan daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama dan keyakinan saudara. Diharapkan saudara memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan sepanjang sepengetahuan saudara. Karena apabila saudara memberikan kesaksian atau keterangan palsu dalam persidangan hari ini, saudara diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah saudara saksi tahu apa maksud saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Ya, yang mulia, saya dihadirkan untuk menjelaskan mengenai dengan perkara penggugat Luki Hawanda. Saudara saksi, bagaimana saudara mengenal penggugat? Saya bisa mengenal Pak Luki karena saya memiliki toko yang satu komplek dengan toko Nana yang dimiliki oleh Pak Luki. Sejak kapan mengenal Pak Luki? Sejak awal tahun 2017 yang mulia. Apakah yang saudara saksi ketahui tentang Bapak Luki Hawanda Ponganan? Setahu saya, yang mulia, Pak Luki saat ini mengelola toko Nana yang dimilikinya. Apakah saudara saksi sudah melihat atau mengetahui tentang SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda perihal pencabutan izin usaha atas toko Nana milik Bapak Luki? Ya, yang mulia, saya mengetahui SK tersebut. Apakah saudara mengetahui mengapa toko milik penggugat dicabut izin usahanya? Setahu saya, toko milik Pak Luki dicabut izin usahanya karena
dianggap toko tersebut memberikan harga jual yang tidak sesuai dengan harga pasaran, Yang Mulia. Pada hakim anggota dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, selama saksi kenal dengan penggugat selama 4 tahun, apakah menurut saksi harga jual yang ditetapkan sudah sesuai? Selama saya mengenal Pak Luki dan juga memiliki usaha toko, menurut saya harga jual yang telah ditetapkan oleh Bapak Luki telah sesuai dengan harga pasaran yang ada, Yang Mulia. Apakah saudara saksi tahu bahwa saudara penggugat mengajukan keberatan terkait pencabutan izin usaha? Ya, saya mengetahui mengenai keberatan secara lisan, tetapi jika secara tertulisnya saya masih tidak tahu, Yang Mulia. Pertanyaan saya cukup, Yang Mulia Hakim. Baik, kepada hakim anggota 1, silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, bagaimana menurut saudara mengenai penggugat dalam mengelola usahanya? Menurut saya, Pak Luki adalah orang yang jujur dan juga bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Dan juga Pak Luki selalu menetapkan harga jual dengan memperhatikan kondisi permintaan dan juga harga pasaran yang ada, Yang Mulia. Pertanyaan saya cukup, Hakim Ketua. Baik, kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang akan ditanyakan pada saksi 2? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi 2? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara saksi 2, keterangan saudara dianggap cukup dan bila mana pengadilan masih memerlukan keterangan, kami akan memanggil kembali saudara. Untuk itu, saudara saksi 2 dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Dengan demikian, pemeriksaan saksi penggugat dianggap cukup dan dipersilakan kepada pihak tergugat untuk menghadirkan saksinya. Pada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Ya, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa saudara dihadapkan ke muka sidang dengan alasan apa? Tahu Pak Hakim. Saudara saksi, sebutkan identitas saudara. Nama saya Ira. Tempat tanggal lahir saudara. Samarinda 12 Oktober 2000. Agama yang saudara anut. Islam, Yang Mulia. Apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudara bersedia disumpah dan memberikan keterangan menurut agama yang saudara anut? Bersedia, Pak Hakim. Baik, untuk hakim anggota 1, silakan. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Saudara saksi, bagaimana saudara mengenal tergugat? Saya dan tergugat sama-sama bekerja di DPM PTSP Kota Samarinda yang kebetulan tergugat adalah atasan saya, Yang Mulia. Apakah saudara mengetahui adanya SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda perihal pencabutan izin usaha atas toko Nana milik Bapak Luki? Saya mengetahui adanya SK tersebut, Yang Mulia. Apakah saudara tahu bahwa toko Luki menjual barang dengan harga yang tidak sesuai dengan yang sebagaimana seharusnya? Tidak, ya. Lalu menurut saudara, apakah toko Luki ditutup karena alasan menjual barang-barang yang terlalu mahal adalah hal yang benar? Tidak, Yang Mulia Hakim. Setahu saya toko ini menjual barang sesuai dengan harga pasaran. Pada hakim anggota dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, menurut saudara bagaimana tergugat dalam mengeluarkan SK tentang pencabutan izin usaha Nana? Sebenarnya saya ragu dengan dikeluarkannya SK tersebut, karena setahu saya dalam mengeluarkan SK tersebut tergugat terlalu terburu-buru tanpa menimbangkannya dengan matang. Pertanyaan saya cukup. Baik, kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang akan ditanyakan pada saksi?
Tidak ada yang mulia. Baik, pada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan pada saksi? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, pemeriksaan saksi tergugat dianggap cukup. Baik, langsung ke saksi ahli. Apakah saksi ahli sudah hadir? Sudah, Yang Mulia. Silakan saksi ahli ke tempat yang telah disediakan. Baik, Yang Mulia, saksi ahli persilakan untuk masuk. Saudara saksi ahli, bisa tolong sebutkan identitas saudara? Nama saya lengkap. Rizko Azhar, Yang Mulia. Tanggal lahir saudara? Samarinda 2 Agustus 2001. Agama yang saudara anut? Islam, Yang Mulia. Apa pekerjaan saudara? Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Mulla Rahman, Yang Mulia. Hakim anggota silakan untuk menekan sumpah pada saksi ahli. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli telah atau akan memberikan keterangan bahwa saya sebagai ahli telah akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari yang sebaik-baiknya. tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Baik, silakan duduk kembali. Saudara saksi ahli, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab sesuai keahlian Anda. Bisa Anda jelaskan bagaimana prosedur jika suatu pihak ingin mencabut surat izin dari suatu usaha? Baik, Yang Mulia. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Hal pertama ialah memberikan peringatan tertulis kepada pihak yang memiliki usaha di mana surat tersebut berasal dari badan atau pejabat eksekutif. Kemudian, pembekuan izin usaha dan barulah izin usaha tersebut dapat dicabut. Hal ini berdasarkan pada pasal 39 Peraturan Wali Kota Samarinda nomor 9 tahun 2015 tentang pedoman penetapan dan pembinaan pasar rakyat, pusat pembelanjaan, dan toko swalayan. Pada pihak penggugat atau tergugat, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi ahli, dalam pencabutan izin usaha, apakah pencabutan tersebut sah apabila telah menjalani 3 tahapan tersebut? Ataukah ada tahapan lain sebelum izin usaha yang dicabut tersebut dianggap sah? Pencabutan izin usaha dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi 3 tahapan tersebut, yakni peringatan surat tertulis, pembukuan izin usaha, lalu barulah izin usaha tersebut dapat dicabut. Cukup yang mulia. Baik, pihak penggugat apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saksi, untuk ahli, berapa jarak waktu yang diberikan dalam tahapan pencabutan izin usaha? Dalam tahapan peringatan tertulis, berturut-turut sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu 7 hari kerja. Setelah itu pembekuan izin usaha yang apabila toko tidak melakukan perbaikan selama pembukaan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 bulan, barulah izin usaha tersebut dicabut. Cukup yang mulia. Saya kembalikan ke majelis hakim. Baik, terima kasih atas keterangan yang sudah saudara sampaikan. Saudara saksi, ahli boleh meninggalkan dari tempat yang telah disediakan. Maka pembuktian telah selesai dan pembuktian yang diajukan. Dengan demikian keterangan oleh pihak penggugat dan tergugat serta keterangan para saksi, maka majelis hakim akan memberikan putusan 7 hari setelah sidang, yaitu pada hari Senin 6 September 2021 pukul 8 waktu Indonesia Tengah diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil lagi melalui pemanggilan terlebih dahulu karena pemberitahuan disamakan dengan pengadilan resmi dari pengadilan. Maka dengan ini hari ini dianggap
Cukup dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang ke-7, 6 September tahun 2021, pembacaan putusan. Pengunjung diharapkan untuk tertib selama sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 123/V/2021/PTUN SMB antara Luki Hawanda Ponganan SE sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda sebagai tergugat. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipanggil masuk ke tempat yang telah disediakan. Kepada saudara penggugat atas nama Luki Hawanda Paunganan SE dan kuasa hukumnya, serta saudara tergugat Wali Kota Samarinda dan kuasa hukumnya, dipersilakan memasuki ke tempat yang telah disediakan. Sesuai dengan berita acara sidang tanggal 30 Agustus 2021 yang lalu, maka acara hari ini adalah pembacaan putusan. Pada hari ini, Senin 6 September 2021 adalah pembacaan putusan terhadap perkara nomor 120/PTUN/SMB/2021 atas surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda nomor 525/DPM-PTSP-V/2021 tentang pencabutan izin usaha atas toko Nana kepada para pihak agar didengarkan dan diperhatikan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai diuraikan di bawah ini dalam perkara antara Luki Hawanda Ponganan SE, Kewarganegaraan Indonesia, Jalan Ampera, RT 20 RW 5, Kelurahan Sanga-Sanga Dalam, Kecamatan Sanga-Sanga, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, wira swasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Reza Pratama Putra SA, Kewarganegaraan Indonesia, advokat pada kantor Advokat Cinta Tanah Air Law Firm, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma 4, nomor 20 RT 2 RW 1 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, kode pos 75123 berdasarkan surat kuasa nomor 183/SKK.TUN/X/2021 tanggal 28 Mei 2021 selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Samarinda berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat nomor 56 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Mardan SH, Kewarganegaraan Indonesia, advokat pada kantor Justice Law Firm beralamat di Jalan Dermaga nomor 61 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, kode pos 75112 berdasarkan surat khusus nomor 191/TUN/X/2021 tanggal 21 Juli 2021. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda nomor 122/PEN/2021/PTUN Ascot SMD tanggal 26/2021 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah membaca surat penetapan panitera mengganti oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda nomor 123/PEN PPJS/2021/PTUN.SMD tanggal 26 Juli 2021 telah membaca penetapan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda nomor 124/PEN PJS/2021/PTUN.SMD tanggal 26 Juli 2021 tentang penerapan penggantian panitera pengganti. Penerapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda nomor 125/PEN PP/2021/PTUN.SMD tanggal 27 Juli 2021 tentang hari dan tanggal pemeriksaan persiapan. Panitera penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda nomor 126/PEN HS/2021/PTUN.SMD tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari persidangan pertama. Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak persidangan. Tentang duduknya perkara, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2021 yang didaftar di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan register perkara nomor 123/PTUN/SMD/2021 yang telah diperbaiki pada tanggal 30 Juli 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Objek sengketa. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda nomor 525/PTSP/V/2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha yang dimiliki Lucky Hawanda Ponganan SE. Adapun gugatan ini diajukan dasar dan alasan sebagai berikut. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 51 tentang tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 90. Maka sebab itu alasan-alasan tersebut diurutkan sebagai berikut. 1. Bahwa objek sengketa diterbitkan tergugat tanggal 23 Mei 2021. 2. Bahwa objek sengketa tersebut diterima atau diketahui penggugat pada tanggal 24 Mei 2021. 3. Bahwa gugatan Aqua diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 5. Bahwa setelah menerima surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda nomor 525/DPM-PTSP/V/2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha yang dimiliki Lucky Hawanda Ponganan SE tersebut, penggugat sudah pernah mengajukan upaya administrasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dan Wali Kota Samarinda, tetapi tidak menemukan titik terang sampai saat ini. Oleh karena itu, surat keputusan TUN yang diterbitkan oleh tergugat termasuk sebagai objek gugatan sengketa yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi penggugat sebagai yang diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004. 6. Bahwa surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda nomor 155/PTSP/V/2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha atas nama toko Nana yang dimiliki Lucky Hawanda Ponganan SE tersebut dikeluarkan tergugat secara sepihak karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada penggugat. 7. Bahwa usaha penggugat yang dicabut izinnya oleh tergugat tersebut merupakan usaha yang dalam penetapan harga sesuai dengan kondisi permintaan dan pemasaran. 8. Bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh tergugat tersebut, penggugat merasa dirugikan karena toko yang dikelola tidak dapat melakukan
kegiatan jual beli akibat surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 525/DPM-PTSP-V-2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha atas nama toko Nana. 9. Bahwa surat keputusan tersebut sudah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan yang menjelaskan bahwa keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan harus dipersiapkan dengan cermat sebelum tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan. 10. Bahwa surat keputusan TUN yang menjadi objek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai yang diatur dalam pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sehingga surat keputusan tersebut mengundang cacat hukum dan harusnya dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda nomor 525/DPM-PTSP-V-2021 tertanggal 23 Mei 2021. 3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda nomor 525/DPM-PTSP-V-2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha atas nama toko Nana yang dikeluarkan oleh tergugat. 4. Membebankan dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang diajukan pada persidangan pada tanggal 3 Agustus 2021 yang isinya menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa dalam eksepsi bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali diakui secara tegas oleh tergugat. 1. Bahwa surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda nomor 525/DPM-PTSP-V-2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha atas nama toko Nana yang dimiliki Luki Hawanda Ponganan SE yang dikeluarkan oleh tergugat adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. 2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. 3. Gugatan penggugat diajukan telah lewat waktu atau daluarsa. Dalam pokok perkara bahwa 1. Segala hal dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan dalam eksepsi di atas mohon kiranya dianggap sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini. 2. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil penggugat kecuali mengenai hal-hal yang telah diakui oleh penggugat dalam gugatan secara tegas tidak bertentangan dengan dalil-dalil tergugat. 3. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan, hukum, dan penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sudah sepantasnya tergugat mohon kiranya majelis hakim berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian-uraian yang baik dalam eksepsi dan pokok perkara di atas, secara terang dan jelas bahwa gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum dan alasan yang layak dan benar. Mohon kiranya majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tergugat. 2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menyatakan sah surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 525/DPM-PTSP
garing 5 garing 2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha atas nama toko Nana yang dimiliki Luki Hawanda Paunganan SE. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Menimbang bahwa penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat yang diajukan pada persidangan tanggal 9 Agustus 2021. Menimbang bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik yang diajukan pada persidangan pada tanggal 13 Agustus 2021, yang isi selengkapnya sebagai berikut termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P1, P2, P3, P4, P5 dengan perincian sebagai berikut. Bukti P1. Fotokopi surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu DPM PTSP Kota Samarinda nomor 525 garing DPM PTSP garing 5 garing 2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha atas nama toko Nana yang dimiliki Luki Hawanda Paunganan SE. Bukti 2. Fotokopi kartu tanda penduduk penggugat atas nama Luki Hawanda Paunganan SE. Bukti P3, fotokopi surat keberatan administratif atas surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Samarinda nomor 552 garing DPM PTSP garing 5 garing 2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha atas nama toko Nana yang dimiliki Luki Hawanda Paunganan SE. Bukti 4. Fotokopi surat banding administratif atas surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Samarinda nomor 525 garing DPM PTSP garing 5 garing 2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha atas nama toko Nana yang dimiliki Luki Hawanda Paunganan SE. Bukti P5. Fotokopi surat gugatan terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Samarinda. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, dan diberi materai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T1, T2, T3 dengan perincian sebagai berikut. Bukti T1. Fotokopi surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Samarinda nomor 525 garing DPM PTSP garing 5 garing 2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha atas nama toko Nana yang dimiliki Luki Hawanda Paunganan SE. Bukti T2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bukti T3. Fotokopi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan produk layanan perizinan dan non-perizinan. Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti, surat penggugat mengajukan 2 orang saksi yang bernama 1. Siti Adela Sabrina, 2. Saksi Anissa Mektagirot telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkap-lengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. Keterangan saksi Siti Adela Sabrina bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi merupakan pelanggan di toko Nana milik penggugat. Bahwa saksi mengetahui adanya surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Samarinda nomor 525 garing DPM PTSP garing 5 garing 2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha atas nama toko Nana yang dimiliki Luki Hawanda Paunganan SE tersebut. Bahwa saksi mengetahui bahwasanya usaha yang dikelola oleh penggugat adalah usaha yang dalam penetapan harga jualnya telah sesuai dengan perhitungan kondisi permintaan dan pemasaran usaha di mana menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
Perlindungan Konsumen yang berbunyi, pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Hal ini berarti seharusnya toko yang dikelola oleh penggugat sudah tepat dalam memberikan harga jual kepada konsumen, karena harga yang telah ditetapkan tersebut telah sesuai pula dengan kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan. Namun, tergugat telah salah paham lalu kemudian malah mengeluarkan surat pencabutan izin usaha. Bahwa saksi juga mengetahui jika penggugat sudah mengajukan upaya administratif keberatan maupun banding administratif kepada pihak yang berwenang. Bahwa saksi mengatakan penggugat yang menjalankan usaha selalu bertanggung jawab. Keterangan Anissa Mektagirot bahwa saksi kenal dengan penggugat karena toko Nana milik penggugat satu komplek dengan toko Win-Win milik saksi anggota Anissa Mektagirot. Bahwa saksi mengetahui adanya surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda nomor 525/DPMPTSP/5/2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha atas nama toko Nana yang dimiliki Luki Hawanda Paunganan SE tersebut. Bahwa saksi mengetahui bahwasanya usaha yang dikelola oleh penggugat adalah usaha yang dalam penetapan harga jualnya telah sesuai dengan perhitungan kondisi permintaan dan pemasaran usaha di mana menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Hal ini berarti seharusnya toko yang dikelola oleh penggugat sudah tepat dalam memberikan harga jual kepada konsumen, karena harga yang ditetapkan tersebut telah sesuai pula dengan kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan. Namun, tergugat telah salah paham lalu kemudian malah mengeluarkan surat pencabutan izin usaha. Bahwa saksi juga mengetahui jika penggugat sudah mengajukan upaya administratif keberatan maupun banding administratif kepada pihak yang berwenang. Bahwa saksi mengatakan penggugat dalam menjalankan usaha selalu bertanggung jawab. Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tergugat, mengajukan satu orang saksi yang bernama Saksi Andi Natasha Fahira, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam persidangan acara persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. Keterangan Saksi Andi Natasha Fahira, bahwa saksi kenal dengan tergugat karena tergugat adalah atasan saksi yang merupakan PNS yang bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Bahwa saksi mengetahui adanya surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda nomor 552/DPMPTSP/5/2021 tertanggal 23 Mei tahun 2021 tentang pencabutan izin usaha atas nama toko Nana yang dimiliki Luki Hawanda Paunganan SE. Bahwa saksi sebenar-benarnya ragu dengan dikeluarkannya surat keputusan tentang pencabutan izin usaha Nana, sebab saksi mengetahui dalam pengeluaran surat keputusan tersebut tergugat terlalu terburu-buru tanpa menimbangkannya dengan matang. Bahwa saksi mengetahui tergugat mengeluarkan surat keputusan tersebut sesuai dengan wewenangnya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Menimbang bahwa penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 Agustus 2021 melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 Agustus 2021 di dalam persidangan. Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar persidangan dalam perkara ini selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan. Selanjutnya saya serahkan. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat tanggal 20 Juli 2021 sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa putusan ini
menimbang bahwa tergugat mengajukan jawaban tanggal 3 Agustus 2021 eksepsi sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa putusan ini. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat, penggugat telah mengajukan replik tanggal 9 Agustus 2021 dan atas replik penggugat, tergugat mengajukan duplik tanggal 13 Agustus 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini adalah keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda nomor 525/DPM PTSP /5/2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha yang dimiliki Luki Hawanda Pangwanan SE. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya ialah memohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau objek sengketa akio. Menimbang bahwa dalam uraian jawaban tergugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan tergugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa untuk menentukan apakah gugatan jelas atau tidak, majelis hakim mengacu pada pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan untuk menentukan apakah objek dalam gugatan sudah tepat atau tidak, majelis hakim mengacu pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa satu, gugatan harus memuat yang pertama nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. Yang kedua, nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. Yang ketiga, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Menimbang bahwa mencermati surat gugatan penggugat yang telah dinyatakan sempurna pada pemeriksaan persiapan sengketa ini, majelis hakim berpendapat gugatan tersebut telah dilengkap memuat identitas penggugat, yaitu nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, dan telah memuat identitas tergugat, yaitu nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. Serta dalam gugatan penggugat telah diuraikan dasar ataupun alasan gugatan dan memuat hal yang diminta untuk diputus. Dengan demikian, gugatan penggugat telah jelas karena telah memenuhi unsur pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata. Menimbang bahwa berdasarkan kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan pasal 1 angka 9 tersebut di atas dengan mencermati isi objek sengketa, maka dapat ditentukan bahwa objek sengketa merupakan penetapan tertulis berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam konsideran
yang ditunjukkan langsung kepada Luki Hawanda Paunganan SE, di mana keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh pejabat tata usaha negara lainnya sehingga bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum kepada penggugat berupa pencabutan izin usaha. Dengan demikian, objek sengketa telah tepat karena telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa karena penggugat memilih surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Samarinda nomor 525/DP MPTSP _5/2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha atas nama toko Nana yang dimiliki Luki Hawanda Paunganan SE. Sebagai objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat berkeberatan karena usaha yang dikelolanya dicabut, sehingga penggugat berharap agar surat keputusan tersebut dicabut. Menimbang bahwa dikarenakan gugatan penggugat telah jelas karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan objek gugatan telah tepat karena telah sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta telah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penggugat, maka layak secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi tergugat. Menimbang bahwa dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatur bahwa 2 upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Keberatan dan banding. Menimbang bahwa dalam gugatannya penggugat telah melalui upaya administratif keberatan maupun banding tetapi tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan penggugat, sehingga penggugat tetap merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa tersebut. Dengan demikian, gugatan penggugat telah memenuhi unsur pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana harus melakukan upaya administratif yang tersedia dahulu sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa terkait apakah penggugat memiliki kedudukan hukum dan kepentingan dalam mengajukan gugatan, untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pasal 53 ayat 1 tersebut di atas, maka yang memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Menimbang bahwa penggugat adalah naturalistic person yang memiliki pekerjaan sebagai wirausaha atau wira swasta di Kota Samarinda, pemilik toko Nana di Kota Samarinda, dengan diterbitkan objek sengketa penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena usaha yang dikelola dicabut izin usahanya. Dikarenakan sekarang usaha penggugat tidak dapat melakukan kegiatan jual beli, penggugat merasa dirugikan. Menimbang bahwa oleh karena penggugat sebagai orang
yang memiliki kepentingan yang dirugikan, maka penggugat memiliki kepentingan dalam perkara akio sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan terkait apakah gugatan akio diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut yang mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Menimbang bahwa objek sengketa tertanggal 23 Mei 2021 diterima penggugat tanggal 24 Mei 2021. Maka dengan didaftarkan gugatan in casu di Kepanitiaan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 20 Juli 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan akio masih dalam tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka sengketa ini telah memenuhi seluruh aspek formal atau suatu gugatan tata usaha negara, dan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa in casu dengan terlebih dahulu memperhatikan gugatan penggugat yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena penggugat merasa dirugikan dan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P5 dengan dua orang saksi yang bernama Siti Adela Sabrina dan Anissa Mekta Girot. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah membantahnya dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa in casu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti surat terdiri dari T1 sampai dengan T3, serta dua orang saksi bernama Muhammad Hafid Supardi dan Andi Natasha Fahila. Menimbang bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat dalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa akio yang harus diuji adalah keabsahan hukum. Berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah objek sengketa baik dari segi kewenangan maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya dinyatakan batal atau tidak sah. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kewenangan tergugat untuk menjawab permasalahan hukum apakah tergugat berwenang baik dari segi materi, wilayah hukum maupun waktu dalam menerbitkan objek sengketa akio. Menimbang bahwa terkait kewenangan berdasarkan objek sengketa diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Yang pertama, penggugat merupakan wirausaha pemilik toko nana yang dicabut izin usahanya oleh tergugat. Yang kedua, tergugat menerbitkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 500/DPMPTSP/5/2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha
yang dimiliki Luki Hawanda Panganan SE. Tergugat adalah Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menimbang bahwa kewenangan tergugat terkait penerbitan objek sengketa diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 5 ayat 3 Peraturan Wali Kota Samarinda nomor 12 tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan produk layanan perizinan dan non-perizinan yang berbunyi Bupati atau Wali Kota memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non-perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten atau kota kepada Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pendelegasian wewenang produk layanan perizinan dan non-perizinan menyangkut persetujuan, penolakan, penerbitan, penandatanganan, dan pencabutan perizinan dan non-perizinan serta penarikan retribusi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah tergugat dalam substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menimbang bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, dikarenakan tergugat telah salah paham atau mengira terhadap usaha toko Nana yang dikelola oleh penggugat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Dan toko Nana memiliki milik penggugat merupakan usaha yang dalam penetapan harga sesuai dengan kondisi permintaan dan pemasaran, namun tergugat justru mengeluarkan surat pencabutan izin usaha kepada usaha penggugat, sehingga objek sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam penetapannya. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian sesuai dengan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan. Namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya. Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda nomor 525 DPMPTSP-V-2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha atas nama toko Nana yang dimiliki Luki Hawanda Panganan SE.
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda nomor 525/DPMPTSP/V/2021 tertanggal 23 Mei 2021 tentang pencabutan izin usaha atas nama atau kewenangan yang dimiliki Luki Hawanda Ponganan SE. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp291.000. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 oleh kami Imron SHMA sebagai Hakim Ketua Majelis, Fatima Azharo Fakhuda SHMA, dan Ahmad Robi Nur Kusuma Wijaya SHM Hum masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Adela Sabrina SA sebagai penderita pengganti dan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan dihadiri oleh kuasa hukum tergugat. Saudara tergugat, apa menerima putusan ini? Menerima Majelis Hakim yang mulia. Saudara penggugat, apa menerima putusan ini? Setelah menimbang dan memperhatikan putusan, penggugat menerima yang mulia. Dengan demikian, sengketa terhadap nomor perkara nomor 120/PTUN/SMB/2021 atas surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda nomor 525/DPMPTSP/V/2021 tentang pencabutan izin usaha atas nama toko Nana dinyatakan selesai kepada pihak tergugat dan penggugat. Agar mematuhi putusan ini, sidang pada hari ini ditutup. Sidang selesai. Silakan saling berjabat tangan satu sama lain.